Hari ini tanggal 1 April dan kalian tahu artinya apa? Kalau di Indonesia artinya lebaran, gak bakal lama lagi. Tapi kalau di luar negeri artinya April Mop. April Mop sendiri dirayain di beberapa negara setiap tanggal 1 April. Nah buat yang belum tahu, jadi April Mop atau April Fool's Day adalah semacam tradisi atau perayaan di mana orang-orang tuh bebas lakuin prank atau lelucon ke orang lain. Terus di akhir lelucon atau prank itu, kita harus jelasin kalau itu adalah April Mop. Nah, soal sejarah April Mop sendiri masih banyak perdebatan. Ada yang bilang kalau April Mop itu awalnya berasal dari Prancis. Jadi pada waktu itu, seorang raja Prancis yang bernama Charles ke-9 tiba-tiba ngeluarin sebuah undang-undang yang isinya itu supaya perayaan tahun baru dipindahin, yang awalnya dilakuin pada tanggal 25 Maret sampai 1 April, kemudian dipindahin ke tanggal 1 Januari. Ini terjadi pada tahun 1564. Nah, sebagian warga Prancis mengikuti peraturan itu, sebagiannya lagi nggak setuju dan tetap ngerayain tahun baru pada 1 April. Orang-orang yang tetap ngerayain tahun baru pada 1 April kemudian diolok-olok alias diejek, terus mereka dikatain April Fools. Julukan itu dibuat buat gambarin orang-orang yang tertipu karena masih merayakan tahun baru dengan cara yang lama. Tapi ini cuman salah satu teori ya. Ada juga yang bilang kalau April Mop ini diambil dari Festival Hilaria pada masa Romawi kuno buat merayakan pergantian musim. Dan mungkin ada di antara kalian yang masih percaya kalau April Mop itu adalah hari perayaan atas pembantaian ribuan umat muslim di Spanyol tahun 1940-an. Kalau yang satu itu udah jelas-jelas hoax ya gigs, kalian bisa cari tahu sendiri di Google kalau pengen tahu detailnya. Intinya sejak saat itu, setiap tanggal 1 April, sebagian negara-negara di dunia nih tuh merayakan April Mop. Dan perayaannya bisa macem-macem. Ada yang absurd banget, ada juga yang kadang di luar nalar. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas beberapa prank yang dilakukan saat April Mop yang saking effortnya orang-orang tuh sampai nggak sadar kalau sebenarnya itu cuma bagian dari lelucon April Mop. Panen spaghetti dari pohon. Kalian pernah nggak lihat pohon yang berbuah spaghetti? Buat yang belum tahu, jadi spaghetti ini tuh semacam mie yang asalnya itu dari Italia, yang bentuknya itu tipis dan panjang, hampir sama kayak lidi. Pasta. Spaghetti awalnya tuh makanan tradisional Italia, terus jadi populer dan dikenal sama orang-orang hampir di seluruh dunia. Dan walaupun makanan ini populer banget, tapi nggak semua orang tahu gimana cara bikinnya. Cara bikinnya gampang banget, kalian tinggal tunggu musim panen, terus kalian bisa petik spaghetti, plek-ketiplek langsung dari pohonnya. Gak percaya? Coba deh kalian lihat video ini. Jadi pada tanggal 1 April 1957, stasiun TV nasional Inggris yang dikenal dengan singkatan BBC menayangkan sebuah liputan tentang panen spaghetti. Panen spaghetti itu katanya berlangsung di wilayah Ticino, provinsi bagian selatan dari negara Swiss yang berbatasan dengan Italia. Di liputan itu, katanya panen itu dilakuin sama para petani sekitar bulan Maret. Spaghetti tersebut biasanya dipetik, terus kemudian dijemur di bawah sinar matahari sebelum dimakan. Spaghetti yang baru aja dipetik dari pohon katanya punya rasa yang lebih enak dan lezat dibandingkan spaghetti biasanya. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran? Apakah pohon spaghetti itu betul-betul ada? Ya tentu aja, ini tuh cuman sekedar prank April Mop. Liputan yang beritain tentang adanya panen spaghetti itu lelucon yang paling terkenal dalam sejarah April Mop. Gimana enggak, video yang diputar tadi disiarin sama BBC, stasiun TV nasional Inggris, yang orang-orang tuh nggak bakalan expect bakal ngelakuin prank. Apalagi pada waktu itu tuh orang-orang Inggris nggak terlalu tahu kan gimana caranya bikin spaghetti. Soalnya spaghetti saat itu dijual dalam bentuk kaleng. Akhirnya keesokan hari setelah liputan panen spaghetti tayang di TV, banyak banget orang-orang Inggris yang nelpon kantor BBC. Tayangan itu diperkirakan ditonton oleh 8 juta orang di Inggris dan sebagian dari mereka nelpon kantor BBC. Ada yang nelpon karena mereka nggak percaya, tapi sebagian lagi ada yang nanyain gimana caranya beli dan merawat pohon spaghetti. Jadi nggak cuma sebagian warga Indonesia aja yang gampang dibohongin sama berita hoax ya, tapi sebagian warga Inggris juga begitu.
Nah, ide prank tentang panen spaghetti itu diusulin sama salah satu kameramen program panorama BBC, Charles de Jager. Charles ini asalnya dari Austria dan dia ngebuat prank ini tuh setelah teringat pas dia masih sekolah dulu, guru sekolahnya ngata-ngatain temen kelasnya karena mereka tuh sangat bodoh. Saking bodohnya dia mungkin bakalan percaya kalau spaghetti itu tumbuh dari pohon. Dari situ Charles kemudian penasaran apakah warga Inggris bisa tahu kalau ini bohongan atau mereka justru percaya kalau spaghetti beneran muncul dari pohon. Ide ini kemudian disetujui sama stasiun TV, bisa-bisanya ya. Dan mereka akhirnya berangkat ke Castagnola, Swiss buat syuting di sana. Dan walaupun ini cuma sekedar prank, tapi liputan ini dibuat secara profesional, niat dinarasikan oleh Richard Dimbleby, seorang pembawa acara panorama yang sangat dihormati di Inggris. Nah, karena tayangan ini dibuat secara profesional, makanya orang-orang tuh jadi ragu, ini tuh beneran atau gimana sih? Prank gunung meletus. Prank April Mop yang satu ini tuh benar-benar niat banget. Jadi pada waktu hari Senin tanggal 1 April 1974, para penduduk Sitka, Alaska, Amerika Serikat ngelihat sesuatu yang aneh di puncak gunung Edgecombe. Gunung Edgecombe sendiri adalah salah satu gunung vulkanik aktif yang terletak di bagian selatan Pulau Krushov, Alaska. Jadi pada hari itu beberapa warga ngelihat ada asap hitam yang muncul di sekitar kawah gunung Edgecombe. Nah, para warga ini kemudian khawatir nih, apakah gunung ini bakalan meletus? Akhirnya para warga menghubungi polisi, pemadam kebakaran, penjaga pantai. Terus penjaga pantai atau Coast Guard kemudian pergi ke gunungnya dengan menggunakan helikopter buat ngecek apakah si gunung ini lagi erupsi atau gimana. Pada saat penjaga pantai ke kawah gunung Edgecombe, ternyata di situ nggak ada lava sama sekali. Dan gak jauh dari kawah, mereka ngelihat ada banyak ban bekas yang ditumpuk dan terbakar. Lalu di samping tumpukan ban itu ada tulisan April Fool. Asap hitam dari kawah gunung Edgecombe ternyata adalah prank April Fool yang dilakuin sama seorang pria berumur 50 tahun yang bernama Oliver Pocky Baker. Oliver udah ngerencanain aksinya ini selama kurang lebih 3 tahun loh, niat ya. Dia tuh ngumpulin ban-ban bekas yang ada di garasi pesawatnya dan dengan sabar nunggu waktu yang tepat buat ngelakuin aksinya itu. Kebetulan pada hari itu 1 April 1974, cuaca di sekitar gunung Edgecombe lagi cerah. Jadi puncaknya itu bisa kelihatan dari jauh. Oliver kemudian nganggep kalau hari itu adalah waktu yang tepat nih buat melaksanakan rencananya. Terus dia nyewa helikopter buat bawa ban-ban itu ke atas kawah gunung. Tapi Oliver nggak ngelakuin ini sendirian, dia minta bantuan beberapa temennya buat ngelakuin aksinya ini. Sesampainya di atas kawah gunung, Oliver dan temennya numpuk ban-ban bekas itu dan membakarnya. Abis kebakar nih, Oliver dan kawan-kawan balik pulang ke rumah. Kalian pasti tahu kalau ban yang terbakar itu bisa nimbulin asap hitam yang pekat. Dan itu mirip sama asap erupsi gunung berapi. Gitulah kira-kira pikirnya Oliver. Seharusnya prank ini berjalan lancar kalau Oliver nggak kelupaan sesuatu. Sebelum melakukan aksinya ini, Oliver udah konfirmasi sama polisi, pemadam kebakaran, dan otoritas penerbangan yang ada di wilayah itu. Tapi dia lupa satu hal, dia belum ngasih tahu penjaga pantai soal aksinya ini. Akhirnya seperti yang udah dibahas tadi, penjaga pantai ya meriksa gunung itu dan ketahuan itu cuma ban bekas yang dibakar. Warga Sitka yang tahu kalau itu cuma sekedar prank, akhirnya bisa tenang dan santai aja. Berita ini kemudian tersebar di seluruh surat kabar di wilayah itu dan dianggap sebagai salah satu prank April Mop terbaik sepanjang masa. Berhasil. Cara lihat TV berwarna. Sebagian dari kalian yang nonton video ini mungkin udah gak pernah kepikiran kalau ada suatu masa di mana televisi itu cuma bisa tampilin siaran warna hitam dan putih. Gak relate mungkin sama kalian ya. Nah, televisi pertama yang bisa dijual ke masyarakat itu baru muncul tahun 1930 dan saat itu siaran di TV cuma bisa nampilin gambar hitam dan putih. Barulah tahun 1966 siaran TV bisa nampilin warna lain dan sejak saat itu dimulailah zaman TV berwarna. 4 tahun sebelum itu, tepatnya di tahun 1962 di Swedia, ada sebuah prank yang mengatakan kalau mereka tuh bisa bikin TV mereka berwarna cuma pakai trik yang simple. Perlu kalian ingat kalau tahun segitu siaran TV di Swedia itu masih hitam putih. Tapi konon ada sebuah cara yang bisa bikin siaran TV di rumah mereka tuh jadi warna-warni. Caranya gampang banget, alatnya itu bisa ditemuin di rumah. Oke, jadi ada sebuah stasiun TV yang bernama Sveriges Television lagi nayangin sebuah acara di mana ada seorang yang katanya ahli teknik bernama Kjell Stenson yang bilang kalau penonton di rumah tuh bisa ngeliat tayangan TV berwarna.
dengan cara nempelin kain jaring di depan TV mereka. Katanya dengan melakukan hal itu, gelombang cahaya dari TV tuh bisa dibengkokin, jadi para penonton bisa menikmati tayangan TV berwarna. Kain jaring yang bisa dipakai buat lakuin percobaan ini tuh kain stocking. Jadi dengan nempelin stocking ke depan layar TV, terus ditarik, di stretch gitu stockingnya, maka siaran TV yang awalnya hitam putih berubah jadi siaran TV berwarna. Nah, karena Sveriges Television itu satu-satunya jaringan TV di Swedia pada waktu itu, jadi sebagian penonton menganggap kalau semua hal yang ditampilkan di TV adalah kebenaran. Akhirnya banyak orang Swedia yang nyobain dan tentu aja gak bakalan berhasil. Sampai kiamat juga kagak bakal berhasil. April Mop yang bisa membuat perang di Timur Tengah. Prank yang satu ini bisa dibilang bahaya banget. Karena gara-gara prank yang satu ini bikin negara-negara Timur Tengah tuh jadi was-was. Kejadian ini terjadi pada tahun 1986. Saat itu seorang anggota intelijen Israel nyebarin hoax yang dianggap sebagai lelucon April Mop. Padahal leluconnya itu nggak ada lucunya sama sekali. Intelijen Israel ini nyebarin berita kalau ada percobaan pembunuhan yang dilakuin ke Nabi Berri, seorang pemimpin Muslim Lebanon. Berita hoax ini kemudian sampai ke telinga Menteri Pertahanan Israel waktu itu, Yitzhak Rabin. Nah, Yitzhak Rabin kemudian ngelaporin hal ini ke Komite Pertahanan Luar Negeri Israel. Tapi nggak lama kemudian laporan itu dicabut setelah tahu kalau itu tuh cuma bagian dari prank salah satu anggota intelijennya. Berita hoax ini gak cuma didengar sama Menteri Pertahanan, tapi juga disiarkan di 2 radio Israel dan 2 stasiun radio Lebanon. Nabi Berri sendiri salah satu tokoh yang penting di Lebanon, dan kalau dia meninggal mungkin bisa ngakibatin konflik di sekitar wilayah itu. Apalagi tahun 1980-an, Israel, Lebanon, Suriah, Palestina, mereka semua lagi berkonflik. Dan pada saat berkonflik, segala informasi itu sangat penting dan bisa nimbulin perang yang lebih besar. Anggota intelijen yang nyebarin berita hoax itu kemudian dihukum, tapi hukumannya ringan, cuman ditahan aja selama 35 hari. Prank UFO dan alien. Pembahasan UFO dan alien kayaknya selalu menarik ya buat dibahas. Ada banyak penampakan UFO atau UAP di dunia ini yang masih nggak bisa dijelasin secara resmi. Dan keingintahuan manusia tentang hal-hal di luar angkasa selalu menjadi perbincangan di sebagian masyarakat. Hal inilah yang menginspirasi Richard Branson, seorang milioner dan pendiri Virgin Group untuk melakukan prank tentang alien dan UFO. Hal ini dilakuin pada tanggal 31 Maret 1989, sehari sebelum perayaan April Mop. Pada waktu itu, beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah London ngelihat adanya penampakan benda yang mirip piring terbang. Piring terbang itu mendarat di sebuah lapangan wilayah Surrey, bagian tenggara Inggris. Para warga sekitar situ ngelaporin hal ini ke polisi. Akhirnya beberapa polisi datengin lapangan yang dimaksud. Abis polisi sampai, mereka beneran ngeliat ada sebuah benda yang bentuknya tuh mirip sama piring terbang. Polisi penasaran dong, dideketin lah benda itu. Pas polisi udah mendekat, tiba-tiba pintu piringan terbang itu terbuka dan ada sesosok makhluk berpakaian warna silver. Bukan manusia silver yang muncul di lampu merah, bukan. Polisi kaget dong, mereka semua auto lari, ngibrit. Pada akhirnya ketahuan kalau ternyata di dalam benda itu ada Richard Branson yang lagi ngumpet. Richard dan satu temennya emang berencana ngelakuin prank April Mop keesokan harinya. Benda yang mirip piring terbang itu sebenarnya tuh balon udara yang seharusnya mendarat di Taman Hyde Park, London pada tanggal 1 April. Tapi karena ada perubahan cuaca dan arah angin berubah, akhirnya mereka malah mendarat di lapangan Surrey. Oke, selain Richard Branson, ada lagi prank April Mop yang berhubungan sama alien. Jadi pada 1 April 2010, sebuah surat kabar Yordania yang bernama Al-Gad memberitakan hal yang gak biasa. Di hari itu Al-Gad memberitakan tentang adanya pendaratan UFO di dekat kota Jafar yang berjarak sekitar 300 meter dari ibu kota Yordania, Amman. Nah, itu diceritain bahwa UFO ngeluarin cahaya terang, ganggu komunikasi, dan bikin warga sekitar wilayah itu ketakutan. Gara-gara berita ini, para warga kota Jafar yang nggak tahu kalau ini tuh cuman prank, panik, dan situasi di kota chaos. Wali kota Jafar, Muhammad Mleihan, kemudian minta polisi dan tentara buat ngecek wilayah yang dimaksud. Sekolah-sekolah juga pada diliburin, seluruh warga yang jumlahnya 13.000 orang hampir dievakuasi.
Bahkan seorang pejabat keamanan Yordania bilang kalau kondisi darurat hampir diberlakukan di kota itu. Tapi pada akhirnya surat kabar Al-Gad minta maaf dan ngejelasin kalau berita itu tuh cuman sekedar hiburan aja. Mereka sebenarnya nggak maksud buat nakut-nakutin. Menurut kalian siapa nih yang salah? Apakah warga Jafar yang gampang percaya atau justru surat kabar Al-Gad yang udah sebarin berita bohong? Well, itu dia kumpulan prank yang ada selama April Mop. Yang seru-seru of course ya, yang heboh dan kayaknya niat banget gitu, effort banget gitu. Seru sih, tapi gimana? Apakah kalian ada kepikiran sesuatu yang menarik dan kreatif yang bisa kalian lakukan tahun depan di Indonesia? Yang pasti jangan sampai merugikan banyak orang ya, kayak yang barusan. Oke deh. As always, kalau misalnya kalian ada request atau ada yang mau ditambahin atau ada yang mau dikoreksi, komen di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Jadi pada waktu itu seorang raja Prancis yang bernama Charles ke-9 tiba-tiba ngeluarin sebuah undang-undang yang isinya itu agar perayaan tahun... sebel deh. Tapi juga sebel. Lama lagi prompternya. Tapi juga disiarkan di 2 radio Israel dan 2 radio Lebanon. Kan? Gak enak kan? Sebel deh.